Assalamualaikum Ananda semua, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran minggu kemarin, yaitu tentang aturan penulisan konfigurasi elektron. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang aturan yang pertama dalam penulisan atau penyusunan konfigurasi elektron, yaitu aturan Aufbau. Sekarang kita lanjutkan aturan yang kedua adalah aturan Hahn. Yang kedua adalah aturan Hahn. Hahn mengatakan untuk pengisian elektron pada orbital-orbital setingkat, semua orbital setingkat itu harus diisi satu elektron terlebih dahulu, baru kemudian mereka akan berpasangan. Contoh, misalkan atom P, nomor atomnya 15, tadi kita bikin konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, udah berapa nih, 10, 3s2, 3p3, 10 tambah 5, 15. Nah, di sini kita akan bikinkan diagram orbital. Pada materi bilangan kuantum kemarin, diagram orbital sudah mulai kita singgung. Untuk S, dia akan diwakili oleh satu kotak. Untuk P, di subkulit P ada 3 buah orbital, maka dia akan diwakili oleh 3 kotak. S 1 kotak, di sini P juga 3 kotak. Untuk diagram orbitalnya di sini ada 2 elektron, satu arah spin ke atas, yang satu lagi arah spin ke bawah. Di sini arah spin ke atas dan di sini arah spin ke bawah. Nah, tadi katanya kata Hahn pengisian elektron itu harus satu dulu. Kalau ini kan 3 buah orbital nih, tingkat energinya sama pada atom pada subkulit P, maka pengisiannya adalah satu elektron dulu. Di sini ada 6 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau untuk S karena dia cuma satu, langsung aja berpasangan. Nah, elektron terakhir di sini ada 3. Ada 3, kita akan mengisi. Kata Hahn tadi, orbital yang setingkat, ini kan setingkat, orbital P-nya ada PXP dan PZ. Nah, di sini akan diisi dulu satu elektron. 1, 2, 3. Nah, sebenarnya ini kan bisa saja diisi seperti ini. Nah, tapi seperti ini tidak boleh karena tidak sesuai dengan aturan Hahn. Yang betul adalah diisi dulu dia satu dulu. Kalau sudah berlebih dia baru dipasangkan. Contoh lain atom S, nomor atomnya 16. Kita bikin konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Kita buatkan yang untuk yang orbital terakhir aja ya. Nah, di sini P kan ada 3 buah orbital. Dia punya 4 elektron, makanya diisi dulu ke atas semua 1, 2, 3. Dia kan 4, masih sisa satu lagi, baru dia dipasangkan ke bawah. Tidak boleh dia seperti ini, tidak boleh. Karena dia belum terisi penuh semuanya. Jadi yang boleh diisi dulu ke atas semuanya, baru dipasangkan. Oke. Tiga adalah larangan atau eksklusi Pauli. Nah, si Pauli ini menyatakan, katanya tidak mungkin dalam satu atom, ingat, satu atom. Dalam satu atom terdapat 2 elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi nggak mungkin dalam satu atom itu ada elektronnya yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Contoh atom N, nomor atomnya 7. Kalau kita tuliskan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p3. Kalau kita buatkan diagram orbitalnya, sini ada 2 elektron, 1, 1, 1. Kita lihat bilangan kuantum masing-masing elektron. Ini elektron pertama tadi. Kita lihat bilangan kuantumnya. Nah, di sini elektron pertama terletak pada 1s, berarti N-nya, ini N-nya adalah 1. Dia terletak pada orbital S, orbital SL-nya sama dengan 0. Kalau L-nya 0, berarti M-nya otomatis adalah 0. S-nya, coba lihat S-nya kemana arahnya, ke atas, maka dia bernilai plus setengah.
Sekarang kita lihat elektron kedua. Dia sama-sama pada 1s, maka N-nya juga adalah 1. Pada orbital S, L-nya sama dengan 0, M-nya juga sama dengan 0, S-nya dia arah panah ke bawah, maka dia bernilai min setengah. Nah, kita bandingkan antara elektron 1 dan elektron kedua. N-nya sama-sama 1, L-nya sama-sama 0, M-nya sama-sama 0, tetapi S-nya berbeda. Jadi tidak ada keempat bilangan kuantumnya sama. Untuk kita bandingkan antara elektron 1, 2 dan elektron ketiga. Ini elektron ketiga. Coba. Di elektron ketiga, N-nya dia terletak pada 2s, maka N-nya adalah 2. Karena dia S, L-nya sama dengan 0. Kalau L-nya 0 berarti M-nya otomatis 0. S-nya kemana? Arahnya ke atas, berarti plus setengah. Sekarang kita bandingkan ketiga elektron. Adakah yang sama semuanya? Tidak ada yang sama. Walaupun di sini sama, L-nya 0, M-nya juga 0, S-nya juga plus setengah, tapi berbeda di N-nya. Jadi tidak ada semua di dalam satu atom itu elektronnya yang keempat bilangan kuantumnya sama. Sekarang kita akan menuliskan konfigurasi elektron dengan penyingkatan. Nah, untuk penyingkatan kita menggunakan konfigurasi elektron gas mulia, yaitu golongan 8A. Oke, gas mulia. Apa saja itu atom-atom gas mulia? Ada He, ada Ne, ada Ar, ada Kr, ada He, dan ada Rn. Nah, kita harus tahu urutannya. Terus juga kita harus hafal nomor atomnya. He2, Ne 10, Ar 18, Kr 36, Xe 54, dan Rn 86. Nah, untuk menyingkat, kemarin kita punya pola 1s di atas. Yang pertama 1s. Terus ada si, sapi, sapi. Yang kedua adalah sapi, sapi, sedap, sedap, sevedap, sevedap. Nah 1S-nya sudah diambil sama He, karena konfigurasi dari He adalah 1S. Jadi 1S kita tinggalkan. Berarti ini menjadi 2. Untuk S 2, 3, 4, 5, 6, 7. P juga dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. D dimulai dari 3, 4, 5, 6. F dimulai dari 4 dan lanjut 5. Nah, bagaimana caranya? Contoh, atom X dia mempunyai nomor atom 30 misalnya. Bagaimana cara kita untuk membuat konfigurasi elektron? 30 itu mendekati ke nomor atom Ar, yang di bawahnya yang terdekat adalah Ar. Ar di sini 18. Kita lihat polanya. Ar di sini 4s, 3d, 4p. Kita bikin polanya dulu. 4s, 3d, 4p. Nah, tadi kita punya 30 elektron yang mau disusun kan? Di sini baru 18. Di S maksimalnya 2. Bisa kita isikan 2. Di D maksimalnya 10. Coba kita hitung. 18 tambah 2, 20 tambah 10 jadi 30. Nah, maka ini P tidak diisi. Jadi kalau disingkat, konfigurasi atom X di sini ada Ar, 4s2, 3d, 10. Oke, contoh lain dengan atom yang lebih banyak. Misalkan Y, nomor atomnya 72. Kalau 72 dia akan mendekati ke Xe. Di sini ada Xe, Xe 54. Polanya setelah Xe 6s, 4f, 5d, 6p. Nah, setelah itu kita isi kekosongannya. S berapa? 2. 54 tambah 2, 56. F
14 16 ditambah 54 70. Berarti di sini 5D2. Sementara orbital 6P tidak diisi. Nah, ini jadinya konfigurasinya XE 6S2 4F 14 5D. Oke, silakan kerjakan latihannya ya.